Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman bonsai dimanapun berada. Di sore hari ini kita akan tayangkan konten dalam proses perawatan bonsai anting putri dengan tahapan pruning atau pemotongan daun yang diharapkan nantinya akan menambah ranting-ranting yang baru. Di hadapan layar kaca teman bonsai semua sudah dapat dilihat bahwa salah satu bentuk konsep bonsai yang ada merupakan tahapan dari bagian pembuatan bonsai itu sendiri. Dalam konten kali ini kami mencoba untuk menayangkan proses rawatan anting putri dalam konsep pruning ataupun pemotongan daun dengan harapan ataupun tujuan dapat memunculkan tunas dalam ranting-ranting yang ada. Teman bonsai dimanapun berada, tentunya kami terlebih dahulu menyapa teman bonsai. Semoga selalu sehat dalam kondisi apapun. Jangan lupa untuk tetap bahagia. Dalam konten kali ini, kami dari M Rahmat Channel mencoba untuk mengupas kembali beberapa video tayangan yang sebelumnya sudah kami tayangkan dengan maksud mengingatkan kembali. Yang kedua, supaya kita bisa dapat melihat sejauh mana perkembangan pohon yang kita rawat dengan pertumbuhan rawatan yang ada. Oleh karena itu, kawan-kawan bonsai semua dimanapun berada, mari kita simak. Jangan lupa lihat dan tonton sampai selesai, karena pada konsep tayangan kali ini ada beberapa hal yang akan dibahas yang tentunya barangkali akan bermanfaat untuk teman-teman dalam proses pembelajaran bonsai dimanapun berada. Dalam konten kali ini dapat disaksikan kawan bonsai bahwa proses perapatan ranting yang cenderung selalu dibuat sulit ataupun si penghobi itu sendiri kadang-kadang memiliki keinginan supaya pohon yang digarap, yang dipegang ataupun yang dirawatnya ingin segera memiliki perantingan yang cukup rapat. Hal ini dapat dilakukan tahapan pruning dalam proses penyuburan ranting itu sendiri. Kawan bonsai dimanapun berada, kami ingatkan kembali dalam tayangan video yang lalu bahwa pembuatan bonsai merupakan salah satu seni ataupun keinginan untuk melakukan sesuatu yang mana dapat diimajinasikan melalui pohon kecil cenderung akan terlihat seperti pohon besar dengan nuansa alam. Tidak lupa juga bagian dari dimensi ataupun tahapan ruang yang memungkinkan dapat dibentuk seperti alur di alam itu dapat diciptakan. Kawan bonsai dimanapun berada, di layar kaca teman-teman dapat dilihat ini merupakan pohon anting putri dengan ukuran medium dengan lingkar kurang lebih 30 cm dengan ketinggian kurang lebih di 45 cm. Kawan bonsai dimanapun berada, mari kita lihat lebih dekat bahwa dalam proses untuk merapatkan ranting-ranting yang ada, kawan bonsai dapat melakukan beberapa tahapan. Yang pertama, penyuburan pohon itu sendiri.
Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk mendapatkan tunas ataupun ranting yang baru, teman-teman harus dapat menyuburkan pohon itu, dan teman-teman harus dapat mengetahui kapan pohon tersebut dilakukan pruning. Biasanya kawan-kawan dalam proses pemotongan tidak sabar dengan waktu karena melihat kelebatan daun yang sudah ada, padahal waktu belum dilakukan untuk pruning sudah dilakukan, sehingga tunas yang baru akan merasa terganggu dan pada intinya pertumbuhan akan terhambat. Oleh karena itu kami ingatkan bahwa proses pertumbuhan ranting seyogyanya teman-teman dapat melakukan satu kesabaran, dapat menyimpan kesabaran dan melakukan bahwa proses pemotongannya melihat dari batang itu sudah matang semuanya. Oleh karena itu kawan-kawan baru dapat melakukan pemotongan ataupun pruning daun. Kita lihat jauh lebih dekat. Style pohon ini merupakan pohon yang condong dikatakan sedikit agak ekstrim, tapi dengan konteks posisi pohon ini bagian dari fase di mana dalam proses pertumbuhan. Kawan bonsai dimanapun berada, mari kita lihat bagian dari atas pohon ini. Bagian dari atas pohon ini masih dalam pertumbuhan perantingan. Dapat dilihat oleh kawan-kawan masih cenderung agak jarang proses ranting yang ada. Tapi jangan khawatir, ini merupakan proses bagian dari pertumbuhan ranting yang nanti setelah dipruning ini akan tumbuh kembali tunas-tunas baru, penambah daun ataupun ranting yang akan tumbuh kembali. Kawan bonsai, bahwa dalam proses untuk merapatkan ranting menjadi anak ranting sampai ke cucu ranting itu tentunya bukan waktu yang singkat. Maka dari itu kami ingatkan kembali, lakukan proses sesuai dengan tahapan yang ada. Buah titik kesabaran tentunya akan melahirkan hasil yang maksimal. Dalam sore kali ini perlu diingatkan kembali bahwa kawan-kawan bonsai harus melakukan penyuburan. Media yang dilakukan tentunya tidak usah cepat berganti. Ada kurun waktu di mana media tersebut harus diganti dan ada fase di mana media tersebut untuk digunakan, sehingga proses kesuburan pohon itu tidak terganggu. Media yang dapat dipakai oleh kawan-kawan seperti biasanya pada umumnya sama saja. Unsur tanah merupakan bagian dari terpenting dari proses perawatan. Sementara bagian media yang lain, kawan bisa menggunakan sekam bakar ataupun sekam yang sudah disterilkan. Bagi saya pribadi, saya menggunakan pupuk organik. Menggunakan pupuk organik padat yang tentunya sudah bagian dari hasil fermentasi, tentunya memiliki beberapa unsur yang sudah memiliki uji lab yang sangat legalisasi. Oleh karena itu saya menggunakan pupuk Galbarman. Ada pupuk padat dan pupuk cairnya. Hasilnya seperti ini, sangat cepat kawan-kawan bonsai. Kawan bonsai dimanapun berada, dalam tayangan kali ini tidak lupa juga kami mengingatkan kembali bahwa dalam fase pertumbuhan pohon merupakan fase di mana si pelaku seni itu sendiri akan dipengaruhi oleh lingkungan yang sifatnya cenderung membuat lingkungan tersebut ataupun personal tersebut bisa merubah. Oleh karena itu, tetap lakukan konsisten, lakukan buat satu kesabaran, dan dalam konsep
pohon yang sudah ditentukan. Jangan terlalu tergesa-gesa untuk melihat pohon, ingin memiliki pohon yang jadi tetapi tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Lakukan perawatan yang intens dengan kurun waktu yang sudah ditentukan sehingga kawan-kawan dapat mendapatkan kualitas yang jauh lebih baik. Kawan-kawan dimanapun berada, ini bagian dari proses pertumbuhan perantingan kawan bonsai yang tentunya bagian belakang, samping belakang memiliki gaya yang seperti ini. Oleh karena itu kawan, tetap lakukan perawatan yang intensif, dan kawan-kawan tetap harus konsisten pada konsep yang kawan-kawan sudah ciptakan atau desain. Tetap berkarya, tetap semangat dalam mencapai satu karya yang nyata sehingga kita bisa menghasilkan buah dari karya itu sendiri. Seniman sejati Yogjaya memiliki konsep yang secara nilai estetika jauh bisa dihargai. Paling tidak konsep alam yang harus kita tuju memiliki bagian dari konsep yang terpenting. Oleh karena itu, kawan bonsai dimanapun berada, tetaplah lakukan dalam proses perawatan sehingga kawan-kawan dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Bagian dari konsep ini merupakan satu buah karya sehingga teman-teman dapat bisa menciptakan satu karya nyata dalam konsep pohon pembuatan pribadi. Harapannya kita dapat berkarya sesuai dengan keinginan yang tentunya memiliki kriteria yang harus diikuti yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, kawan bonsai dimanapun berada, tetap setia, tetap berkarya, lakukan yang terbaik untuk lingkungan, lakukan yang terbaik untuk bersama sehingga kita dapat mengambil hikmah dari apa yang kita lakukan. Kami atas nama M Rahmat Channel mengucapkan banyak terima kasih kepada teman bonsai dimanapun berada yang selalu setia melihat, mendengarkan, bahkan melihat perkembangan dari beberapa video yang dijadikan konten sehingga kita bisa belajar edukasi bersama-sama, bisa belajar mempelajari ataupun belajar menciptakan bonsai pada umumnya. Demikian yang dapat ditampilkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semata-mata konten ini merupakan bagian dari edukasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam satu hobi. Tetap konsisten, tetap berkarya. Jadilah seniman sejati. Terima kasih.